Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab 3 soal tentang konstruksi dasar algoritma. Berikut soalnya. Soal yang pertama yaitu buatlah algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari 5 buah bilangan. Yang kedua, buatlah flowchart untuk aturan menonton sebuah film tertentu sebagai berikut. Jika usia penonton kurang dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan, dan apabila lebih dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan untuk menonton. Yang ketiga, buatlah algoritma menampilkan deret 1, 3, 5, 7, n adalah masukkan berapa bilangan ganjil. Langsung saja saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu deklarasi variabelnya A, B, C, dan E. Kemudian algoritma write masukkan bilangan A, write masukkan bilangan B, write masukkan bilangan C, write masukkan bilangan D, write masukkan bilangan E. Kemudian variabel A lebih besar daripada variabel B. Variabel B lebih besar daripada variabel C. Variabel C lebih besar daripada variabel D. Variabel D lebih besar daripada variabel E. Kemudian kita melihat nilainya. Variabel A nilainya sama dengan 2, variabel B nilainya sama dengan 4, variabel C nilainya sama dengan 7, variabel D nilainya sama dengan 9, dan variabel E nilainya sama dengan 14. Jadi dari variabel di atas yang paling besar nilainya yaitu variabel E yang nilainya adalah 14. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Buatlah flowchart untuk aturan menonton sebuah film tertentu sebagai berikut. Jika usia penonton kurang dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan untuk menonton. Dan apabila lebih dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan untuk menonton. Bisa kita lihat dari tabel di samping. Yang pertama itu start, kemudian turun. Jika usia anak tersebut kurang dari 17 tahun, berarti yes, diperbolehkan untuk menonton. Dan jika usia anak lebih dari 17 tahun, berarti no, tidak diperbolehkan untuk menonton. Kemudian turun lagi, selesai, N. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Buatlah algoritma menampilkan deret 1, 3, 5, 7. N adalah masukkan berupa bilangan ganjil. Mulai deklarasi variabel pil dan batas. Masukkan pilihan 1 ganjil dan 2 genap. Masukkan batas deret bilangan yang akan ditampilkan. Cek jika pilihan yang dimasukkan 1, maka akan menampilkan kalimat deret bilangan ganjil. Dengan menampilkan deret bilangan ganjil sampai pada batas bilangan yang ditentukan. Jika pilihan selain 1 menampilkan kalimat deret bilangan genap dengan menampilkan deret bilangan genap hingga batas yang dipilih, selesai. Nah, karena kita memakai bilangan ganjil, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi variabel n dengan bilangan ganjil, masukkan i. 2, masukkan nilai n. Mintalah pengguna untuk memasukkan nilai n. Pastikan nilai n adalah bilangan ganjil. Perulangan. Gunakan perulangan for untuk mengulang dari 1 sampai n. Di dalam perulangan tampilkan nilai i. Tambahkan nilai i dengan 2 untuk mendapatkan bilangan ganjil berikutnya. 4, tampilkan hasil. Tampilkan deret bilangan ganjil dari 1 sampai n. Penjelasannya yaitu masukkan nilai n sama dengan 7. Perulangan for diulang sebanyak 7 kali pada iterasi pertama. I sama dengan 1 dan bilangan ganjil sama dengan 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Pada iterasi kedua, I sama dengan 2 dan bilangan ganjil sama dengan 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. Perulangan diulang sampai I
sama dengan 7. Deret bilangan ganjil yang ditampilkan adalah 1, 3, 5, 7. Pesan akhir ditampilkan, deret bilangan ganjil dari 1 sampai 7 telah ditampilkan. Selanjutnya perkalian dan penjumlahan di bawah ini diulang sebanyak 7 kali sehingga menghasilkan nilai N dalam ganjil. 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. 2 kali 3 kurang 1 sama dengan 5. 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 7. 2 kali 5 kurang 1 sama dengan 9. 2 kali 6 kurang 1 sama dengan 11. 2 kali 7 kurang 1 sama dengan 13. Nah, jadi nilai N adalah 13. Soal yang pertama yaitu buatlah algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari 5 buah bilangan. Yang kedua, buatlah flowchart untuk aturan menonton sebuah film tertentu sebagai berikut. Jika usia penonton kurang dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan, dan apabila lebih dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan untuk menonton. Yang ketiga, buatlah algoritma menampilkan deret 1, 3, 5, 7, N adalah masukkan berapa bilangan ganjil. Langsung saja saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu deklarasi variabelnya A, B, C, dan E. Kemudian algoritma, write masukkan bilangan A, write masukkan bilangan B, write masukkan bilangan C, write masukkan bilangan D, write masukkan bilangan E. Kemudian variabel A lebih besar daripada variabel B. Variabel B lebih besar daripada variabel C. Variabel C lebih besar daripada variabel D. Variabel D lebih besar daripada variabel E. Kemudian kita melihat nilainya. Variabel A nilainya sama dengan 2, variabel B nilainya sama dengan 4, variabel C nilainya sama dengan 7, variabel D nilainya sama dengan 9, dan variabel E nilainya sama dengan 14. Jadi dari variabel di atas yang paling besar nilainya yaitu variabel E yang nilainya adalah 14. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Buatlah flowchart untuk aturan menonton sebuah film tertentu sebagai berikut. Jika usia penonton kurang dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan untuk menonton. Dan apabila lebih dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan untuk menonton. Bisa kita lihat dari tabel di samping. Yang pertama itu start, kemudian turun. Jika usia anak tersebut kurang dari 17 tahun, berarti yes, diperbolehkan untuk menonton. Dan jika usia anak lebih dari 17 tahun, berarti no, tidak diperbolehkan untuk menonton. Kemudian turun lagi, selesai, N. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Buatlah algoritma menampilkan deret 1, 3, 5, 7. N adalah masukkan berupa bilangan ganjil. Mulai deklarasi variabel pil dan batas. Masukkan pilihan 1 ganjil dan 2 genap. Masukkan batas deret bilangan yang akan ditampilkan. Cek jika pilihan yang dimasukkan 1 maka akan menampilkan kalimat deret bilangan ganjil. Dengan menampilkan deret bilangan ganjil sampai pada batas bilangan yang ditentukan. Jika pilihan selain 1 menampilkan kalimat deret bilangan genap dengan menampilkan deret bilangan genap hingga batas yang dipilih. Selesai. Nah, karena kita memakai bilangan ganjil, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, deklarasi variabel N dengan bilangan ganjil, masukkan I2, masukkan nilai N. Mintalah pengguna untuk memasukkan nilai N. Pastikan nilai N adalah bilangan ganjil. Perulangan. Gunakan perulangan for untuk mengulang dari 1 sampai N. Di dalam perulangan tampilkan nilai I.
Tambahkan nilai I dengan 2 untuk mendapatkan bilangan ganjil berikutnya. 4. Tampilkan hasil. Tampilkan deret bilangan ganjil dari 1 sampai N. Selesai. Penjelasannya yaitu masukkan nilai N sama dengan 7. Perulangan for diulang sebanyak 7 kali pada iterasi pertama. I sama dengan 1 dan bilangan ganjil sama dengan 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. Pada iterasi kedua, I sama dengan 2 dan bilangan ganjil sama dengan 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. Perulangan diulang sampai I sama dengan 7. Deret bilangan ganjil yang ditampilkan adalah 1, 3, 5, 7. Pesan akhir ditampilkan, deret bilangan ganjil dari 1 sampai 7 telah ditampilkan. Selanjutnya perkalian dan penjumlahan di bawah ini diulang sebanyak 7 kali sehingga menghasilkan nilai N dalam kurung ganjil. 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1. 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 3. 2 kali 3 kurang 1 sama dengan 5. 2 kali 4 kurang 1 sama dengan 7. 2 kali 5 kurang 1 sama dengan 9. 2 kali 6 kurang 1 sama dengan 11. 2 kali 7 kurang 1 sama dengan 13. Nah, jadi nilai N adalah 13.